Pemirsa, dalam safari politiknya di Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di salah satu rumah warga Kelurahan Slerok, Tegal. Ganjar juga berdialog dengan warga mengenai pentingnya pendidikan yang dapat mengubah nasib keluarga. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat berkampanye di berbagai daerah. Kedatangan Ganjar disambut warga sekitar yang mengantarkan Ganjar menyusuri gang menemui pemilik rumah yang tinggal di Jalan Arjuna, Kelurahan Slerok, Tegal, Jawa Tengah. Kali ini Ganjar menginap di rumah milik Ibu Aida, seorang guru honorer, dan anaknya Fikri, seorang alumni SMKN di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar merasa senang alumni SMKN di Jateng langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Dia juga senang lantaran mereka berhasil membangun rumah untuk orang tuanya. Menurut Ganjar, investasi pendidikan dapat mengubah nasib keluarga. Hal ini selaras dengan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana milik Ganjar. Terus kemudian orang tuanya kerja seadanya, sekolah di Boyolali, bisa keterima dapat beasiswa di ITB, dan PDP di Inggris, dan dia balik bantu adiknya kuliah, keluarganya dan sebagainya. Lagi-lagi pendidikan dan investasi naik. Nah ini kalau bisa naik kelas dari yang pola SMK bisa ke sarjana kan pasti harapan kami, harapan saya. Ganjar juga mengajak anak muda untuk tidak malas belajar demi tetap mengenyam pendidikan lebih baik di masa depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Putu Bagus, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, bermain angklung bersama hampir 1.000 warga di Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Kehadiran Atiko juga disambut meriah dengan beragam penampilan kesenian khas Lampung. Lagu Rungkat dalam alunan angklung menggema di lapangan Merdeka, Kota Gajah, Lampung Tengah. Warga antusias memainkan angklung bersama istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atiko, di tengah kegiatan safari politiknya. Menurut Atiko, angklung adalah salah satu alat musik yang berfilosofi tinggi karena memiliki irama saat dimainkan bersama. Artinya angklung mengajarkan kita tentang makna kebersamaan dan toleransi dalam perbedaan yang menciptakan harmoni. Ini juga luar biasa, tadi kita main angklung bersama 1.000 orang ya. Hampir 1.000 orang, di mana mayoritas adalah baru pertama kali. Baru pertama kali main angklung, tapi ternyata tercipta harmoni. Jadi kalau kita lihat filosofi angklung sendiri luar biasa sekali. Bagaimana kita kalau bunyinya cuma satu not itu nggak akan muncul keindahan. Kehadiran Atiko juga disambut meriah dengan beragam penampilan kesenian daerah, mulai dari reok Ponorogo hingga tari Sige Pengunten. Tidak hanya itu, istri mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengunjungi tenda pameran UMKM produk khas Provinsi Lampung, seperti kain tapis, batik, jajanan khas Lampung maupun jenis kerajinan tangan lainnya. Menurut Atiko, Lampung memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan patut dilestarikan, serta memiliki produk-produk UMKM yang potensial bila dimaksimalkan. Dari Lampung, Galuh Pandu, M. Firmansyah, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, ngopi bareng dengan anak-anak muda di Surabaya, Jawa Timur. Dalam acara berjudul Tabrak Prof, Mahfud berjanji akan memberantas korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia. Di warung kopi yang berada di tepi Jalan Ngagel Madia, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berdialog dan ngopi bersama warga lintas profesi, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojol sampai pelaku UMKM. Dalam dialog bertajuk Tabrak Prof yang dikemas dengan gaya cangkrukan atau menongkrong ini, mampu menampung dan mendengarkan langsung aspirasi maupun unek-unek dari warga. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengungkapkan selama ia menjadi Menko Polhukam menemukan kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya mencapai 677 triliun rupiah. Peristiwa korupsi mencapai itu 677 triliun yang di kantor Menko Polhukam saja. Nah, belum nanti yang dulu di kantor polisi, di kantor Pemda yang bentuknya pungli, di kantor kementerian dan macam-macam. Nah itu nanti kalau bisa dipangkas secara bertahap, mungkin tahap pertama kita tindak keras ya dulu, gitu. Nah nanti itu bisa kita programkan UMKM
Dalam dialog, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif, baik dari segi regulasi, implementasi, serta birokrasi penegakan hukumnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 yang sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut. Di sela-sela masa kampanyenya sebagai Capres, Prabowo Subianto menghadiri Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut atau Giant Sea Wall yang digelar di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat. Prabowo menjadi keynote speech di acara yang turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di depan para tamu undangan, Prabowo mengatakan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall ini sangat penting bagi Pulau Jawa yang telah berperan besar dalam perekonomian negara. Nelayan-nelayan kita ingin mereka yang hidup dari laut, hidup di pantura, hidup layak sebagai warga negara bangsa yang terhormat. Dan ini tujuan kita, ini tujuan pemerintah kita ini, Koalisi Indonesia Maju, semua menteri bekerja ke arah situ. Dan kita sudah buktikan, Menteri KKP sudah buat desa nelayan contoh yang sangat modern, sangat manusiawi. Kita berharap replikasi di mana-mana seperti itu. Sementara itu pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan sejumlah pemuda pegiat usaha kreatif dan UMKM di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam dialog bertajuk Gibran Mendengar, ia mendengar berbagai keluhan dari komunitas ekonomi kreatif seputar promosi, konektivitas, dan lisensi untuk pemandu wisata. Gibran berkomitmen akan meningkatkan fasilitas hingga pengembangan sektor pariwisata di Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran juga menyebut Banyuwangi merupakan kawasan yang berkembang cukup pesat. Infrastruktur seperti bandara yang sudah baik membuat wisatawan bisa langsung menggunakan penerbangan ke Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi kan otomatis pariwisatanya banyak sekali destinasi-destinasi baru, dan kami melihat keterlibatan anak muda di sini luar biasa sekali di bidang pariwisata, di bidang UMKM dan lain-lain. Tadi banyak sekali membicarakan masalah pariwisata, kendala-kendalanya seperti apa, masalah promosi, masalah akses, masalah konektivitas, masalah lisensi tour guide dan lain-lain. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan relawan di DBL Arena Surabaya. Dalam orasinya Muhaimin berjanji akan mesejahterakan guru dan petani. Didampingi Yusuf Kala, Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan para relawan dalam konsolidasi pemenangan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Dengan dukungan dari mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, Muhaimin optimis bisa meraih suara mutlak di Jawa Timur. Pak JK, alhamdulillah beliau asli Jawa Timur, kemudian bisa menyaksikan sekaligus memberikan dukungan moral meskipun beliau tidak bisa sambutan karena bagian dari timnas. Jika menang, Muhaimin berjanji memperhatikan kelangkaan pupuk dan harga jual beras untuk mensejahterakan petani. Selain itu, Muhaimin juga menyoroti kesejahteraan guru dan para pendidik di Indonesia, mulai dari guru sekolah, madrasah, hingga pesantren. Tempat yang tepat sehingga kesejahteraan guru di seluruh Indonesia masih harus diperhatikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. PPATK mengungkap ada 7,7 triliun rupiah transaksi mencurigakan dari luar negeri masuk ke kantong calon anggota legislatif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.
Pemirsa, dalam pidato di HUT ke-51 PD Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyoroti dugaan intimidasi yang terjadi jelang Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan mengingatkan agar TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan menjaga keamanan rakyat, bukan golongan. Mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no, no, no. Ingat loh. Ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya, emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya, aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo, kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Rakyat lah. Eleng loh. Sebelumnya pemirsa, TNI Polri menjamin netralitasnya dalam pemilu. Bahkan bersama dengan Bawaslu, TNI Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Komitmen TNI Polri untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ditandatangani pada November 2023 lalu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Netralitas pemilu juga digaungkan oleh Kapolri yang memastikan seluruh anggota TNI dan Polri netral serta tidak terlibat dalam politik praktis. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai di setiap. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo terus menyisir lokasi baliho bergambar Dandim Sukoharjo bersama salah satu pasangan calon presiden yang tersebar di sejumlah lokasi. Laporan adanya baliho bergambar Komandan Kodim 0726 Letkol Slamet Riyadi bersama Prabowo Gibran telah diterima Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Temuan baliho Dandim Sukoharjo bersama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut kini telah ditindaklanjuti Bawaslu setempat. Lokasi baliho berukuran 3x1 meter tersebut ditemukan di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Ketua Bawaslu Sukoharjo dibantu Panwaskam di 12 kecamatan masih melakukan penyisiran mencari adanya baliho yang serupa. Semuanya di wilayah mana?
Di Kecamatan Mendosari ada 2 titik, kemudian di Kecamatan Sukoharjo ada 1 titik. Temuannya kapan? Kami dapat laporannya tadi pagi, gitu. Jadi untuk pemasangannya jelas kami harus melakukan mekanisme penelusuran terkait dengan itu, karena informasi yang kami terima itu kemarin itu belum ada terkait dengan gambar itu. Jadi ada kemungkinan itu dini hari atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap ada 7,7 triliun transaksi mencurigakan yang dilakukan calon legislatif yang masuk dalam daftar calon tetap pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiada Vandana menyebut ada 7,7 triliun rupiah yang masuk dari luar negeri ke sekitar 100 orang calon anggota legislatif. Ivan mengungkapkan transaksi mencurigakan ini bermacam-macam, seperti penyetoran, penarikan dana besar, dan penerimaan dana dari luar negeri. Ivan juga mengungkapkan laporan transaksi pembelian barang yang secara tidak langsung terkait dengan upaya kampanye dan aktivitas lainnya. Dengan pemilu. Jadi kita menerima laporan International Fund Transfer Instruction yang kita sebut dengan IFTI, ya, IFTI-in. Jadi terhadap 100 orang yang di DCT tadi, yang datanya sudah kita dapatkan itu, ada penerimaan senilai 7.740 miliar 11.302.238. Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu, ya. Dan ada juga yang mengirim keluar. Dan ada juga 100 DJT yang ini 100 itu bisa beda-beda ya, bisa sama bisa beda gitu ya. 100, jadi 100 ini bukan 100 ini bukan 100 yang di sini. Ini bisa si E, di si A, di sini. 500 lebih surat suara ditemukan rusak oleh KPU Kota Bekasi dalam 3 hari terakhir pelipatan. Informasinya usai jeda pemirsa. Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 8 Partai Perindo, Majen TNI Purnawirawan Wuryanto menyerahkan bantuan 1 unit gerobak dan modal usaha kepada pedagang kecil di Desa Karangsebung, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Tak hanya memberikan gerobak, Partai Perindo juga menggelar bazar murah minyak goreng seharga Rp5.000 per liter. Sebanyak 500 botol minyak goreng ludes diserbu masyarakat. Pasar murah, kita menyaksikan bagaimana antusiasme masyarakat dalam merespon minyak murah. Ya, artinya apa? Bahwa begitu banyak kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Senang Pak, ya kan harganya murah. Terima kasih, Perindo, menang. Tidak hanya turun membantu masyarakat, Wuryanto yang juga Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah ini dikenal masyarakat sebagai pelari. Bersama komunitas Fun Run Purwokerto, Wuryanto rajin lari pagi sejauh 10 km dengan rute yang terjal dan menanjak di lereng kaki Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas. Ya, alhamdulillah selama ini Pak Uri luar biasa gabung sama kita, meskipun dengan usia yang mungkin tidak muda tapi semangat dan energinya masih luar biasa. Kami sangat senang bisa ada beliau di sini. Pernah menjabat sebagai Pangdam di Ponegoro, Wuryanto selalu menjaga kebugarannya agar bisa menjadi pemimpin yang energik, merakyat dan amanah untuk melayani masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 500 surat suara pemilu kembali ditemukan rusak saat dilakukan penyortiran oleh KPU Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Indonesia Memilih siang ini. Jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arlista Hadi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejak 3 hari terakhir, pelipatan dan penyortiran surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, lebih dari 500 surat suara ditemukan rusak. Kerusakan surat suara mulai dari surat suara robek hingga percikan tinta pada beberapa bagian surat suara. Temuan surat suara rusak ini berdasarkan penyortiran di gudang logistik KPUD Medan Satria Kota Bekasi. Atas kerusakan surat suara ini, penggantian surat suara segera disampaikan ke KPU Pusat. Jadi di 2 hari ini ada sebanyak
hampir 500 ya Mas ya, 500-an. 370 ditambah 130, kurang lebih 500-an. Itu penyebab kerusakannya sendiri apakah disebabkan dari sortir lipat atau datangnya dari sana? Beberapa ada yang sudah rusak dari penyedianya, seperti misalkan ada beberapa yang sobek ataupun terciprat tinta sehingga tidak membaca salah satu nama caleg, itu kan kategorinya. Untuk mencapai target penyelesaian pelipatan, KPU Kota Bekasi mampu merampungkan 700.000 surat suara per hari dengan target 15 hari waktu pelipatan. Tenaga bantuan juga ditambah sebanyak 100 orang dengan melibatkan warga sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.